Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas secara lengkap bagaimana caranya memperbaiki earphone Bluetooth yang kelap-kelip tidak mau connect ke perangkat seperti yang terlihat ini. Sebelah kanan yang kelap-kelip ini lampunya LED-nya ini tidak bisa connect ke perangkat, sedangkan sebelah kiri bekerja normal. Bat kiri kalau kita angkat bisa langsung tersambung ke HP, sedangkan yang kanan ketika diangkat dari case-nya langsung mati. Sudah saya lakukan hard reset, caranya seperti ini. Seperti pertama kali kita membeli, tekan dan tahan hingga berkedip. Problem di sinkronisasi antar perangkat, dia akan bisa nyambung kembali. Tapi kalau ini nggak bisa. Sebelumnya pastikan juga bagian pin konektor pada bat tidak ada karat. Di bagian casing juga harus bersih. Di sini saya asumsikan baterai batnya sudah rusak. Tidak lagi bisa menyimpan daya. Jadi kita harus mengganti baterainya. Untuk mengganti baterai, casing bat harus dibuka. Nah, di sini agak tricky, susah-susah gampang ya kawan-kawan. Dibilang susah karena nggak ada baut di sini. Dia tidak bisa kita congkel karena ada lemnya, tapi lemnya ini bisa mudah terlepas oleh uap panas. Nanti kita gunakan hot gun. Hampir lupa, jika punya multimeter, pastikan dulu output dari sebelah pin bat di casing yang bermasalah itu bisa keluar sekitar 5 volt. Set di DC. Nah, keluar nilainya, berarti no problem di casingnya. Janganlah udah dibongkar semua earbudnya nanti, ternyata baterai di casingnya yang error. Kalau sudah, pasti kita lanjutkan membuka earbudnya. Di sini saya semprotkan sedikit degreaser agar lemnya ini sedikit melunak, atau bisa juga menggunakan cairan IPA. Kalau nggak ada ya nggak masalah juga, nggak usah dipaksa sekali untuk membeli, opsional saja. Tetapi akan lebih sulit tentunya. Nggak bercanda, bisa kok, karena ini menggunakan sejenis lem perekat casing, bukan seperti merek yang permanen Dextone atau lem iblis semacamnya. Saya biarkan meresap sekalian. Saya siapkan dulu hot gunnya. Kalau nggak ada hot gun gimana bang? Nah, itu saya susah juga untuk menjawabnya. Apakah bisa pakai hair dryer? Saya belum pernah nyoba. Nah, menggunakan hot gun ini itu ada tekniknya kawan-kawan ya. Jangan terlalu lama ditembak uap panasnya. 10 detik berhenti. Lalu coba lagi, apakah sudah ada tanda-tanda longgar. Kalau belum ya kita ulangi lagi. Perlu beberapa kali memang ya, nggak apa-apa. Kalau langsung ditembak 20 detik, 30 detik langsung, panasnya itu dijamin, saya jamin tuh meleleh kalau plastik ini. Ini sudah saya peringatin ya. Oke, di sini sudah hampir terlepas. Akhirnya langsung terbelah dua kabel itu nampak menuju baterai, dan ada beberapa di board IC-nya. Nanti akan saya close up lagi gambarnya. Jika terjadi sesuatu saat melepas, kamu bisa lihat arah kabelnya. Nah, ini baterai bentuknya bulat ya. Masalahnya baterai original ini tidak dijual. Spare part penting seperti ini tidak dijual oleh pabrikan. Kenapa? Sebenarnya saya bisa jelaskan, tapi tak perlulah. Tidak baik di mata rakyat. Apalagi oke, kembali ke bat. Kita akan lepaskan kabel yang tersolder di baterai lama.
kabel ini ditutupi oleh lembaran lem elastis. Sudah terlihat kedua terminal kutubnya. Sebelum itu saya penasaran dengan voltase baterainya ini, apakah memang drop? Saya hitung dulu. Hanya setengah volt saja outputnya, jadi memang benar-benar rusak ya. Tidak 3,7 ke atas lagi, nggak bisa lagi menyimpan. Oke, akan saya lakukan pengukuran dimensi baterai original bat ini. Untuk lebar sekitar 10 mili, kurang lebih 10 mili atau 9 mili, 1 cm. Untuk tebal baterai 4 mili. Jadi baterai pengganti nanti usahakan maksimal ada di angka itu, tidak boleh lebih besar karena akan sulit masuk. Nah, saya punya baterai penggantinya. Bentuknya memang kotak, karena tidak ada yang bulat. Tes dulu voltasenya sebelum dipasang, karena yang begini untung-untungan juga ya, tergantung penjualnya. Kadang kalau ada yang kurang ini, yang jual bisa dapat yang drop. Oke, good. 4 volt lebih dari 37, 38.
sangat bagus, berarti bisa recommended nih. Saya ukur untuk dimensinya baterai pengganti, lebar 9 mili, tebal 4 mili, jadi udah pasti masuk ya. Jangan salah menyolder, kabel merah solder ke positifnya baterai, kabel hitam ke negatifnya baterai. Kalau salah nanti hangus, kemungkinan hangus. Lanjut ke penyolderan, memang agak susah di sini ya kawan-kawan kalau belum pernah solder menyolder, karena posisi kabelnya pendek dan ruangnya sempit dan juga kadang nggak mau melekat di terminalnya, bisa dibantu dengan flux. Saya balut dengan solasi anti panas. Tes lagi sebelum dilem nih
atau tanpa lem juga nggak masalah kalau membukanya tadi tidak ada yang patah ya. Asal nggak ada bagian patah, saat membuka tadi dia bisa megang lagi. Oke ya, sudah bisa. Ini lumayan, nanti akan ditaruh karetnya. Oke, begitulah, bisa connect lagi hanya dengan modal 15 ribuan, 13 ribuan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita jumpa di video berikutnya.